Aku butuh waktu bukan uangmu. Marai keenak mangan ae sampai nih gede. Ini VT terbaru Mas Yun teman. Dan pasti sudah banyak VT-VT duplikasi yang captionnya diganti dengan yang aneh-aneh. Ada yang menjurus ke sosok tertentu. Ada yang memang dijadikan VT motivasi, ada yang dibuat JJ, banyak sekali teman-teman. Dan caption menarik itu yang bagian bawah itu alah pret. Aduh, kasihan memang. Oke teman-teman, Bang, kalau boleh saya beli baju short kemarin di mana, di Deli Wafa? Kayaknya udah habis. Baju atau kaos Sobat Ngarit sudah habis. Bisa jadi benar, bisa jadi memang Papi Tom, Mami Hesti tidak mengecek secara langsung stok yang ada di gudangnya mereka teman-teman. Tapi yang jelas di marketplace itu masih ada beberapa akun yang menjual kaos Sobat Ngarit teman. Dengan catatan ya, kaos Sobat Ngarit yang diproduksi oleh Deli Wafa teman-teman. Dan kalau tidak salah di store-nya Deli Wafa juga masih sempat ada teman-teman. Dan kalau memang teman-teman ingin memiliki kaos Sobat Ngarit ataupun produk-produk yang lain, sebenarnya bisa dicek juga di kolom deskripsi di setiap video-video saya ataupun video-video teman konten kreator yang lain. Karena link yang kami sematkan itu memang link original, link resmi dari marketplace teman-teman. Nanti silakan teman-teman cek sendiri. Tapi begini teman-teman, berkaitan dengan kaos Sobat Ngarit ataupun Sobat Ngarit sendiri teman-teman. Kalau kita lihat memang Mas Yun, Rido sekarang sudah tidak pernah lagi jualan teman-teman. Itu menurut saya pribadi nih teman, ada beberapa indikasi sebenarnya. Kerjasama antara Mas Yun dengan Papi Tom dan Mami Hesti bisa saja sudah berakhir. Atau memang ada apa istilahnya, himbauan dari Papi Tom atau Mami Hesti untuk tidak berjualan terlebih dahulu, atau keinginan dari Mas Yun sendiri yang belum mau berjualan teman-teman. Seperti kita ketahui, sejak akun utama Mas Yun yang 1 juta lebih, yang akun pertama, sejak akun itu dinonaktifkan, Mas Yun belum pernah live jualan teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, apakah ada kaitannya dengan keinginan Mas Yun untuk mundur dari Sobat Ngarit? Jangan dulu berprasangka terlalu jauh teman-teman, karena kita tidak tahu apa yang Mas Yun pikirkan, Mami Hesti, Papi Tom pikirkan, dan bagaimana ikatan kerjasama yang mereka buat, kita juga tidak tahu teman-teman. Tapi nanti kita akan mendengar satu sepilan dari Mas Yun sebenarnya. Mungkin sadar tidak sadar Mas Yun mengungkapkan itu, yang berkaitan dengan penjualan kaos Sobat Ngarit teman-teman. Apa memang? Oke. Kita teman-teman lagi makan ya. Sekarang lagi makan di proses belajar dan terus belajar. Dan ini live Mas Yun terbaru belajar dan terus tadi belajar. pagi. Karena banyak ilmu yang belum dipelajari. Contohnya ilmu laduni.
Apa ilmu apa itu? Ya nggak tahu aku. Ojo nangis, nangis piye wis. Sini iki. Nek damai hidup Damai. Oh enak. Robert. Kemarin live juga. Tapi kalau teman-teman cermati, ada perbedaan yang cukup kelihatan kalau menurut saya pribadi teman-teman, dari setiap live Mas Yun yang dulu dengan yang sekarang. Kalau yang dulu itu banyak sekali gimmick-gimmick dalam tanda kutip untuk menarik perhatian kita semua yang dilakukan Mas Yun, teman. Tapi kalau sekarang sepertinya kebiasaan itu hilang. Dan Mas Yun lebih fokus membaca typingan dari teman-teman. Dan silakan cermati, setiap kali live Mas Yun selalu meminta kita untuk bertanya. Padahal dulu kalau Mas Yun live itu pertama pasti dia akan bercerita tentang kesehariannya, kemudian memberikan input-input yang sebenarnya sederhana, tetapi banyak dari teman-teman kita yang mendengarkan atau menunggu kata-kata itu keluar dari Mas Yun. Itu yang menurut saya berbeda, teman. Dan berbanding terbalik dengan apa yang selama ini dilakukan Rido, teman-teman. Dulu kalau kita perhatikan Rido setiap live itu kesannya monoton, kesannya dia ragu-ragu, takut, kurang pede, kurang percaya diri. Tapi sekarang ketika live seolah-olah Rido lepas sekali dari ketakutan, rasa rendah diri. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu kelihatan sekali bahwa Rido seolah-olah itu rendah diri, teman-teman. Padahal kita lihat sekarang potensinya sangat luar biasa sekali. Bahkan setiap kali Rido live tidak pernah kurang dari ribuan orang, 6.000, 7.000, 10.000, bahkan rata-rata, teman-teman. Itu artinya apa? Hiburan yang diberikan Rido itu memang selalu dinantikan oleh teman-teman Sobat Ngari, teman-teman Cikro, dan sekarang ada sebutan baru lagi, Sobat Gacleng. Menarik sekali, teman-teman. Itulah perbedaan Rido dengan Mas Yun, teman-teman. Tapi inilah, berlahan-lahan memang kedewasaan dari Mas Yun sudah mulai terlihat, teman-teman. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu kesannya Mas Yun jiwa mudanya, kemudian apa yang disampaikan terkadang belum terkontrol. Kalau sekarang segala sesuatu yang Mas Yun ucapkan itu sepertinya memang sudah dia pikirkan terlebih dahulu. Kalau teman-teman ingat ketika Mas Yun memberikan klarifikasi berkaitan dengan hubungannya bersama Fauzana, di situ terlihat sekali, teman-teman, bahwa ada sesuatu yang mungkin Mas Yun kelepasan. Mas Yun salah bicara. Yang imbasnya apa? Kegaduhan, kemudian saling menyalahkan, saling menyudutkan. Tapi berbeda ketika bulan-bulan berikutnya. Mas Yun sudah bisa menata kata-katanya sehingga segala sesuatu yang sempat gaduh mulai redam, teman-teman. Bagaimana cara Mas Yun menenangkan kita semua, teman-teman Sobat Ngarit yang terpecah belah. Ada yang memang komitmen konsisten untuk bersama Mas Yun, ada juga yang masih ragu-ragu, ada yang memang langsung 180 derajat berbalik menjauhi Mas Yun, menjauhi Sobat Ngarit. Banyak, teman-teman. Tapi itulah menariknya kedewasaan seseorang ketika di media sosial. Bisa kita lihat kalau memang kita mengikuti apa yang atau proses yang
dia lalui teman-teman. Sudah banyak, wow, dari tadi sebelum nimpal sego itu nimpal letong dah jenenge lek open sapi ku ya. Jadi sapi ini dibuat kisik disarapi bareng nimpali letong lagi wong ngene iki resik-resik. Rauk cuci muka bareng lagi madang orangnya Ini kamar kayak gini teman. Cerita waktu Mbah Madiang, sebentar kita di sini madang bersama-sama ya. Madiang. Kita lanjut dulu teman. Kopi panggil penak yang budaya penggayan itu diwi ngono maksudnya. Kita dodol es, terus dodol pokoknya aku ngono iki jual kesedihan ngono gitu. Ngono kuwi, iki jual kesedihan. Lah aku ingin jajal dodolan klambi lho ya. Entuk rene sak persen ae. Dodol rame iki wong-wonge. Bodo meri. Ya kemana lah aku dodolan ake, ndak kain tak sampean itu. Tapi sebenarnya begini teman-teman, ini yang saya maksud di awal tadi, Mas Yun entah kebetulan atau tidak sadar menyampaikan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan penjualan kaos Sobat Ngarit teman-teman, atau produk-produk dari Wafa. Kalau kita pernah ikut affiliate atau mempromosikan barang milik orang lain atau produk dari brand tertentu, kita mendapatkan persentase keuntungan dari penjualan yang kita lakukan teman-teman. Misalkan seperti Mas Yun ketika live kemudian berjualan, berapa pieces atau berapa buah yang terjual, mendapat persentase dari penjualan itu. Rata-rata itu sekitar 5-8% teman-teman dari harga per piecesnya teman-teman. Itu kalau kita ikut affiliate. Berbeda dengan Mas Yun ketika memang sudah ada kerjasama dengan Daily Wafa waktu itu, pasti persentasenya beda teman-teman. Artinya apa? Dari total penjualan kaos Sobat Ngarit atau produk-produk lain yang berlabelkan Sobat Ngarit, Mas Yun mendapat persentase tersendiri teman-teman. Artinya apa? Ada pemasukan dari dua bagian yang berbeda teman. Sebagai afiliator sekitar 5-8%, kemudian sebagai pemegang merek. Kenapa saya katakan pemegang merek? Karena produk-produk yang memakai nama Sobat Ngarit itu legalitasnya sudah dipegang oleh Mas Yun sendiri teman-teman. Itu yang diproduksi oleh Daily Wafa. Tapi begini teman, yang dipegang atau keabsahannya ada di tangan Mas Yun itu adalah hak keekonomiannya teman-teman. Pisahkan dengan Sobat Ngarit sebagai sebuah organisasi ataupun komunitas teman-teman. Itu dua hal yang berbeda. Karena masih banyak teman-teman yang tidak paham tentang hal ini sebenarnya. Selalu menyamakan antara hak keekonomian dengan legalitas. Itu teman-teman. Jadi saya rasa kalau Mas Yun menyampaikan apa yang dihasilkan dari berjualan itu kurang dari 1%, saya rasa kurang tepat teman-teman. Karena sebagai afiliator saja
mendapatkan bagian 5 sampai 8%, atau mungkin sampai 10%, atau malah lebih. Tergantung dari persentase yang diberikan oleh si pemegang merek tersebut, teman-teman. Apa namanya? Sang pemilik produk tersebut, teman. Itu saya rasa yang perlu diluruskan, teman. Diajak serius, kita seriusin. Diajak main-main, kita juga pemain. Tinggal pilih menunya, siap kami layani. Nah, artinya di sini memang Mas Iyun menempatkan diri sebagai penjual sapi, teman-teman. Selama ini kita selalu terfokus Mas Iyun itu hanya memelihara. Tetapi ketika kemarin Idul Adha, Lebaran Haji, kita baru melihat bagaimana sibuknya Mas Iyun mengantar sapi, membeli sapi ke pasar, bahkan sampai keluar Jawa Timur. Luar biasa sekali, teman-teman. Buah delima, buah semongko. Surat terbuka buat Ridho. Do, rungokna do. Bukaan kupingmu do. Bukan. Awakmu iso ngarit ta? Iso ngarit. Nyekel arit ae ra becus ra pelak srak entos. Ngomong iso ngarit. Ala do. Nyekel arit lho entos. Ra becus. Ngomong iso ngarit. Ala. Uang sing ngarit awakmu sing yoko sing ngangkat. Ngono kok ngomong ngarit. Bagian angkat-angkat ae ngomong tukang ngarit. Ridho, jajalan ngarit sak glangsing. Iso ora? Ora bakal iso. Ora bakal iso awakmu do. Iya do. Ra iso do. Ayo buktine do. Ngarit sak glangsing. Iso ora? Ora bakal iso. Yo, ora bakal iso. Yo, tak enteni do. Siapa tadi? Oh, Kak Uci. Berarti ini Kak Uci sedang ada di Bali, teman. Dan yang pasti bertemu juga dengan Bung Ayu. Ini dari Bang Hengki. Malaikat Jibril jarane mengantarkan wahyu, tapi wahyu tak takoni neng di dhewe iki diayu. Kowe bacot tak lek teko. Aku nangis sareng guyu, aku ronto-ronto nek teko ngono. Kowe sapa kowe teko ngono? Kowe tak bang anu kowe kuci kowe. Tunjangke tenan iki. Ini logonya. Tim Turu Gerdu, Sobat Gacleng. Sayang, maafkanlah diriku yang tak pernah kan mampu. Oh, ini di rumahnya Mas Iyun. Masa-masa indah di rumah ketua Sobat Ngarit. Semoga bisa berkunjung lagi ke rumah beliau. Mas Iyun sangat baik dan sederhana. Sobat Ngarit yang sangat setia. Terima kasih. Baik sama Sobat Ngarit yang sangat setia. Diterima baik sama keluarga Mas Iyun. Nah, ini Bang Arison ini memang cukup sering datang ke rumahnya Mas Iyun, entah itu hanya berkunjung ataupun membawakan sesuatu, teman-teman. Untuk milikimu, kisah kita biarkanlah jadi cerita, kenangan yang paling terindah antara
antara kita. Pansos, kuwi lak idolamu mumpul kok sanjung, lek idolamu mudhun kok tinggalno. Beda karo aku, arep munggah mudhun tulusku iso tak buktekno. Ini piti dari Kak Linda Hongkong. 13 Oktober 2024. Berarti 1 tahun yang lalu, teman-teman. Oke, itulah teman, yang mudah-mudahan ada sesuatu yang membuka pikiran kita berkaitan dengan Sobat Ngarit, berkaitan dengan Masiun, atau apapun itu teman. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan srek srek srek.